Haleluya! Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara terkasih di hari ini dalam program Immanuel, itu saja cukup. Marilah kita mengawali waktu persekutuan ini dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Puji Tuhan. Sekarang bacaan kita pada hari ini terambil dalam Lukas 7 ayat 17-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Dari pertanyaan Yohanes Pembaptis, sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang meragukan Tuhan. Jika Yesus adalah Mesias, mengapa bangsa Israel masih belum dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi? Dan mengapa Yohanes Pembaptis tidak dibebaskan dari dalam penjara? Mengapa Yesus tuh hanya bekerja, hanya mengadakan mujizat untuk orang-orang yang sakit dan untuk orang-orang yang kerasukan setan? Bukankah hari-hari ini dengan begitu banyaknya pencobaan-pencobaan yang harus kita lalui, kita seringkali meragukan Tuhan, bukan? Kita sering berkata, kok Tuhan gak adil ya? Saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi inikah yang saya terima? Seringkali pertanyaan itu suka muncul dalam hati dan pikiran kita, bukan? Padahal sesungguhnya Tuhan itu sedang mengamat-ngamati kita. Yang tertulis dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan sedang mengamat-ngamati bumi. Matanya menjelajah seluruh bumi. Dia melihat orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Dia hanya mau menguji kita saja. Dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 bagian B dikatakan, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi Tuhan memberikan pencobaan-pencobaan itu kepada kita untuk menguji iman kita. Apakah kita akan tetap berharap pada Tuhan, percaya, bersandar pada Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, suatu ayat yang tidak asing lagi untuk kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini aja kita dapat berkata bahwa apa yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita harus pegang janji Tuhan itu. Bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Dia Allah yang setia. Dan tujuan Dia mencobai kita adalah untuk menguji kita. Supaya kita bisa naik level. Seperti anak yang akan naik kelas itu harus ujian dulu, bukan? Supaya diketahui kemampuannya. Begitu juga dengan kita. Kita diuji supaya kita bisa naik level. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri.
supaya kita makin berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita merasa hari-hari ini kok Tuhan sepertinya diam saja ya, kok Tuhan kayaknya tidak menolong saya ya, itu harus dibuang jauh-jauh. Ingat, Dia Allah yang selalu mengamat-ngamati kita, orang-orang yang berharap kepada Dia. Dia selalu melimpahkan kekuatan bagi kita. Ayat terakhir, kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Jadi pencobaan yang kita alami itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan kita akan mendapatkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi bertahanlah dalam pencobaan, bertekunlah dalam iman. Ingat, Dia Allah yang memperhatikan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, di saat kami meragukan Engkau, tolong kami, nyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu, supaya kami yakin bahwa Engkau ada di sisi kami, Engkau menopang kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga Tuhan, kami tidak merasa sendirian dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada. Berikan kami kekuatan senantiasa, biar kami dapat melalui segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan, dengan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika saudara-saudara memerlukan bantuan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah tayangan ini. Dan terima kasih, ingat, Immanuel itu saja cukup. Tuhan Yesus memberkati.